Iya, selamat pagi Bu, silakan duduk. Oke, baik Ibu, perkenalkan saya Dewi dari Gizi yang akan membantu menangani kondisi kesehatan gizi adik SA. Sebelumnya apa kabar Ibu? Selamat pagi Mbak Dewi. Alhamdulillah saya dari DSA sehat, tapi mungkin kondisi DSA seperti yang terlihat tadi sedikit kurus gitu. Oke Ibu, jadi untuk tujuan kita bertemu hari ini dan melakukan konseling adalah untuk membicarakan terkait kondisi kesehatan gizi adik SA, terutama karena ada masalah kesulitan makan ya. Jadi untuk tujuannya adalah gimana sih caranya nanti biar uh, anak SA ini mau makan, terus juga biar berat badannya nggak semakin turun dan biar status gizinya bisa lebih baik. Nah sebelumnya, apakah Ibu bersedia untuk kita berdiskusi hari ini? Seperti ya Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Sebelumnya, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu terkait mungkin kondisi kesehatannya sekarang? Mungkin ini sudah ada apa DSA itu sulit, akhir-akhir ini tuh sulit makan, terus asupan asinya itu kurang, nggak kayak dulu sebelum dia konsumsi MPASI, terus dia itu juga belum bisa jalan secara mandiri, terus berdirinya itu juga masih belum kokoh gitu. Padahal sepupu-sepupunya itu di usia kayak dia sekarang 11 bulan itu udah bisa berjalan dengan sangat baik gitu Mbak. Oke, Ibu. Berarti memang ada selain dari masalah di gizinya, ada masalah di tumbuh kembangnya juga ya. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin bertanya beberapa hal terkait bagaimana pola makannya dan kayak sejak kapan sih ADSA ini sulit untuk makan. Ya mungkin untuk konsumsinya adik itu sejak 6 bulan mulai MPASI itu dia nggak terlalu suka makan, terus kalau dikasih makan itu dia menolak, terus kadang menutup mulut, bahkan sampai memuntahkan makanan yang udah masuk ke mulutnya gitu. Dan untuk supornya itu konsumsinya dia 100 cc per hari. Untuk bubur bayi yang dia konsumsi itu 2 sampai 3 sendok makan, dan untuk makanan seperti tim atau makanan lain itu dia nggak mau makan sama sekali Mbak. Oke, baik. Kalau untuk ASINya gimana ya, Ibu? Apakah masih konsumsi? Untuk asinya itu dia masih konsumsi, tapi mungkin frekuensi dan banyaknya itu nggak sebanyak sebelum dia sampai asi gitu Mbak. Jadi seringnya malah cuma buat mainan gitu. Oke, terus kalau untuk setelah makan gitu, mungkin ada nggak gitu tanda atau gejala dari si adik, kayak misalnya mereka dia nggak ngerasa nyaman ketika setelah makan, kayak rewel atau nangis gitu? Kalau untuk rewel atau nangis tuh mungkin iya beberapa kali, kayak kadang-kadang itu adik rewel gitu ya setelah makan. Terus yang saya lihat itu akhir-akhir ini setelah MPASI itu berat badannya itu jadi cair, kayak frekuensinya bisa 3 sampai 4 kali per hari. Oke. Terus kalau saya lihat dari sini tuh ada riwayat TB ya, Ibu ya, sedang dalam pengobatan. Nah ini gimana kepatuhan minum obatnya, terus juga efek sampingnya mungkin dari obat itu? Kalau untuk obat TB yang diberikan dari dokter itu saya berikan secara rutin setiap hari sesuai dengan aturan dari yang diberikan dokter. Dan memang setelah konsumsi obat TB itu konsumsinya nafsu makannya adik itu jadi berkurang gitu. Dan kata dokter itu memang salah satu dari salah satu efek samping yang didapatkan dari konsumsi obat TB itu. Iya. Oke, terima kasih ya Ibu atas informasinya. Nah, kalau dari catatannya di sini, berat badannya adik ini sekarang itu 5,8 kilo dan panjang badannya adalah 63 cm. Nah, apakah ada perubahan kayak naik turunnya gitu sejak terakhir ditimbang? Kalau untuk berat badan adik itu dia itu tidak mengalami peningkatan sejak usianya itu 6 bulan Mbak. Terus sebelum masuk ke RS itu ditimbang berat badannya itu 5,3 kg, dan setelah masuk ke RS dan ditimbang lagi itu beratnya udah cukup naik ke 5,8 kg. Oke, baik berat badan sekarang ya Ibu. Oke, kalau dari catatan asupan hariannya, sehari ini adik hanya konsumsi sekitar 110 kilokalori dan proteinnya itu 2,8 gram. Ini masih sangat kurang banget ya Ibu dari kebutuhan anak SA yang umurnya 11 bulan ya. Nah karena seharusnya
anak 11 bulan itu konsumsi energinya itu sekitar 1000 sampai 1200 kilokalori. Nah, kalau untuk proteinnya mungkin bisa 16 sampai 20 gram gitu. Jadi mungkin saya ingin konfirmasi lagi sedikit terkait konsumsi makannya. Kalau selain dari bubur sportif dan susu formula, pernah diberi makan yang lain, kayak misalnya dari homemade yang lain gitu? Dia itu pernah dikasih bubur tim, terus makanan yang beli kayak ya bubur tim yang makanan beli dari luar itu, tapi nggak mau konsumsi sama sekali gitu. Jadi dia cuma mau bubur bayi yang instan. Oke, baik Ibu. Kalau dari berdasarkan data yang tadi udah kita diskusikan juga dan dari hasil pemeriksaan yang lain, saya mungkin ingin menjelaskan sedikit terkait status gizinya anak ADSA ya. Oke, jadi kalau dilihat dari sebelumnya itu sudah ada buku KIA kan ya? Ya, sudah. Oke. Jadi kalau dari buku KIA itu di sini kan sudah jelas ya Bu, ada kayak grafik pertumbuhannya ya di sini. Jadi kalau dari grafik berat badan menurut umur di anak SA ini umurnya 11 bulan ya. 11 bulan, kemudian beratnya sekarang ada 5,8 kg. Jadi kira-kira grafiknya itu ada di sini titiknya. Nah, ini artinya anak SA ini ada di berat badan yang sangat kurang Ibu. Nah, karena seharusnya untuk 11 bulan itu beratnya ada di sekitar 7,5 kilo misalnya sampai 10 kilo 7,5 kilo sampai 10 kilo gitu Ibu di dalam grafik hijau ini. Nah, lalu kalau untuk dari panjang badannya, panjang badan adik itu ada di 63 ya, 63 cm untuk 11 bulan. Ini masih ada di luar grafik juga, jadi ini masih dikategorikan sangat pendek begitu Ibu. Kemudian kalau kita lihat dari grafik berat badan menurut panjang badannya juga, ADSA ini masuk ke kategorinya gizi kurang karena dia masih di bawah garis merah, karena seharusnya ini ada di dalam grafik hijau ya Ibu begitu. Kemudian untuk lingkar kepalanya ini ada di 40 cm di 11 bulan. Ini masuk tergolong mikrosefali ya Ibu. Oke, jadi mungkin kalau dari pertumbuhannya ini ADSA masuk ke dalam kategori gizi kurang begitu. Ya Allah, ternyata kondisi adik separah itu ya Mbak. Iya Ibu, jadi dalam kondisinya seperti ini memang perlu penanganan yang serius. Nah, tapi Ibu jangan khawatir, nggak perlu khawatir juga, karena kalau kita bisa menerapkan penanganan yang baik dan nanti rutin untuk diterapkan dengan baik, nanti insya Allah kondisi ADSA bisa lebih baik dan bisa mencapai status gizi yang normal begitu Ibu. Saya paham nggak? Oke, kalau dari selain dari kondisi ini, kalau dilihat dari hemoglobinnya, pada hemoglobinnya ini 10,4 ya Ibu, yang itu artinya ADSA ini mengalami anemia ringan, dan ada kadar albumin juga, ini 4,3, ini masih normal tapi perlu untuk dijaga biar dia nggak makin turun begitu Ibu. Jadi kondisi dari gizi kurang, kemudian stunting juga, dan ada anemia ringan, terus ada masalah di riwayat TB juga, dan itu mungkin bisa memengaruhi perkembangannya. Makanya itu tadi di awal bilang kalau ADSA ini ada keterlambatan tumbuh kembang begitu Ibu. Oke, jadi kalau untuk berdasarkan kondisi yang tadi sudah kita bahas dan yang sudah diterita sama ADSA, mungkin ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan. Yang pertama, saya merekomendasikan ADSA ini untuk melakukan diet tinggi energi dan juga tinggi protein Ibu. Nah, karena adik ini juga masih ada di fase yang baru belajar makan, jadi mungkin bisa disesuaikan bagaimana tekstur makannya. Mungkin bisa dimulai dari yang teksturnya lembut dulu, baru nanti naik ke tekstur cincang yang seharusnya anak 11 bulan gitu.
Untuk selain itu, mungkin juga ibu bisa mencoba beberapa variasi makanan juga, kayak mungkin dari teksturnya bisa diubah, atau mungkin alat makannya bisa coba diganti, yang mungkin bisa seperti ini. Mungkin ibu bisa coba memberikan alat makan yang lebih lucu, yang imut gitu ya. Jadi si Ade mungkin bisa lebih tertarik buat makan begitu. Terus selain ini juga kalau dari kondisi yang anemia ringan tadi, karena mungkin itu kekurangan dari zat besi ya Bu. Jadi mungkin bisa ditambahkan makanan yang tinggi zat besi gitu. Misalnya dari lauk pauknya kayak hati atau daging sapi, telur, ikan itu bagus banget begitu. Dan mungkin juga bisa ditambahkan sedikit bayam di campuran makannya. Begitu Ibu. Baik Ibu, untuk rekomendasinya mungkin juga bisa dilihat dari buku KIA juga. Di sini sudah dijelaskan dan diberi contoh juga, contoh untuk MPASI, pemberian MPASI di usia 9 bulan itu seperti apa, ini dari makanan keluarga atau dari bahan mentah, dan ini untuk tekstur yang seharusnya yang untuk anak 11 bulan itu seperti apa. Dan mungkin kalau sedikit rekomendasi dari saya, yang pertama mungkin bisa diberikan yang teksturnya lunak dulu ya, seperti bubur, karena kan adik ini udah kebiasa buat makan yang belum sportif, itu kan teksturnya lembut banget, jadi mungkin bisa dibiasakan juga dicoba dulu makan bubur ayam telur misalnya. Kemudian selain itu untuk snacknya mungkin bisa diberi yang lembut juga, kayak misalnya smoothies atau ya untuk jus buah pisang atau alpukat kayak gitu juga boleh, karena itu kan juga tinggi lemak, bagus untuk kebutuhan energinya juga. Lalu bisa dicoba nasi tim misalnya, kalau misalnya dia udah teksturnya bisa lebih kasar sedikit, itu bisa dicoba nasi tim dengan apa-apa, lauknya terserah, bisa ikan, daging, ayam atau apapun itu nggak masalah. Kemudian bisa ditambah sedikit sayur juga, misalnya wortel atau bayam, kayak gitu juga bagus untuk anemianya juga ya Ibu. Kemudian selain itu kalau misalnya anaknya nggak mau makan nasi misalnya, itu bisa karbohidratnya diganti sama kentang kayak gitu. Itu bisa kentangnya ditim, direbus atau gimana juga terserah gitu. Terus mungkin bisa ditambah daging atau bumbu-bumbu lain kayak misalnya bawang, atau ditambah santan atau mentega juga boleh. Biasanya yang dari hewani itu biasanya bisa lebih ngasih rasa yang lebih gurih kayak gitu, atau tambah keju juga bisa bikin lebih umami. Terus selain dari ini tadi, kebersihan makanannya itu juga mungkin perlu diperhatikan juga, terutama saat pengolahan dan juga pemberian makan, karena DSA ini kan ada gizi kurang ya, terus juga ada riwayat TB juga, jadi akan mudah untuk terinfeksi. Jadi tolong diperhatikan juga bagaimana kebersihan pemberian makannya. Terus juga saya sarankan untuk bisa makan bersama keluarga biar si adik ini lebih terangsang buat makan gitu. Selain dari alat makannya lebih menarik dan teksturnya juga gitu, mungkin bisa disesuaikan. Dan ini juga ibu nggak perlu buru-buru kayak gimana untuk bisa langsung naik tekstur, nggak harus, karena dari awal sudah dikenalin sama abortif ya, jadi pasti ada kebiasaan dia untuk makan yang halus dan ada rasanya gitu. Jadi nggak apa-apa untuk mulai dari yang lunak lembut bubur dulu gitu, nggak apa-apa, ditambah bumbu sedikit juga nggak apa-apa. Mungkin seperti itu Ibu. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mungkin terkait rekomendasi menu dan lainnya? Untuk sekarang sudah. Oke, baik. Mungkin kalau ingin ada yang ditanyakan lagi mungkin bisa datang ke sini lagi. Baik, mungkin sekian untuk konseling dari hari ini. Sehat terus buat Ibu dan juga adik SA. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak.